Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan melakukan aktivitas kita pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Dan saya memberikan tema hati. Mari kita akan baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada umumnya, atau mungkin kita pernah mendengar ya, bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, itu pusatnya dan pengaturan kegiatan itu adalah otak. Tanpa otak mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu, karena pusat dan pengaturannya adalah otak. Tetapi pada pagi hari ini Alkitab mengatakan bahwa hatilah yang menjadi pusatnya. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatinya lah pusatnya. Secara alkitabiah, hati itu dapat dilihat sebagian berisi seluruh pikiran, kemudian perasaan dan juga kehendak. Ya, apa yang kita pikirkan itu dimulai dari hati. Perasaan pun dimulai dari hati. Makanya ada firman Tuhan juga katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari perasaannya, hati yang bersyukur, hati yang mengasihi, perasaannya dimulai. Nah, tetapi akhirnya hati juga adalah pusat kehendak manusia. Bagaimana manusia itu ingin melakukan sesuatu dimulai dari hatinya. Bagaimana hati yang tunduk kepada Allah, hati yang taat kepada Allah. Tetapi ada juga hati yang keras menolak Allah, dimulai dari hatinya yang pusatnya kepada kehendaknya. Hati yang berpusat kepada kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Adam dan Hawa ketika mereka dicobai oleh iblis dan akhirnya tunduk kepada iblis, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami hatinya itu mulai berubah. Hatinya itu mulai ada kejahatan ya. Sehingga ketika Allah menghampiri Adam dan Hawa, mereka sembunyi. Ketika Allah bertanya, Adam itu mulai menyalahkan Hawa. Karena apa? Hatinya sudah berubah, hatinya dipenuhi oleh kejahatan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Wow. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 22, pikiran yang jahat. Ya, segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, zina, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan, itu semuanya dari hati. Hati yang berpusat kepada pikiran, hati yang berpusat pada perasaan, hati yang berpusat kepada kehendaknya sendiri. Betapa hebatnya dosa dalam hati itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa marah itu sama seperti membunuh. Ya, dosa nafsu itu sama seperti berzina. Tapi luar biasa. Jawaban Allah terhadap dosa di dalam hati itu ketika apa? Ada pembaruan. Dan kalau kita ngomongin pembaruan itu, masalah pembaruan itu ada masalahnya dengan hati. Hati yang mau diubahkan, hati yang mau bertobat, hati yang mau berbalik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat 19, dilahirkan baru itu akan menerima hati yang baru dari Allah. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah hati kita pada pagi hari ini. Tetapi ketika kita mau diperbaharui, tentu kita dimulai dari pembaruan hati kita.
hati yang terus-menerus diperbarui, hati yang mau bertobat, hati yang mau sungguh-sungguh. Dan saya yakin ya, ketika kita sudah bertobat dan sungguh-sungguh, pasti kita bisa melakukan kehendak Allah. Karena apa? Kita sudah diberi hati yang baru. Dan pada pagi hari ini, biarlah kita diingatkan kembali bagaimana hati kita yang terus-menerus diperbaharui, supaya kita menjadi ciptaan Allah yang mengasihi Allah, yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, yang mentaatinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah hari ini kita menang untuk boleh melakukan kehendak Allah, boleh mentaati perintah-perintah Allah.